Tadi apa yang disampaikan oleh dari Komnas HAM, sebetulnya itulah yang setiap hari kami terima laporan dari guru-guru honorer ini. Nah, baru ini kan mereka melakukan tes, Pak. Melakukan tes yang sangat rumit, yang harus mereka berhadapan dengan laptop, dengan mouse katanya, yang selama ini bagi guru-guru honorer yang sudah usianya sudah senja, itu tidak familiar dengan itu. Nah, ini sebagai catatan kita, mereka setelah keluar dari tes itu meneteskan air mata semuanya. Ya, bersedih. Bahkan tadi saya sudah sharekan ke grup kita Pansus bagaimana seorang pengawas membuatkan tulisan yang begitu menyentuh untuk kepada yang diberikan kepada Pak Mas Menteri. Saya juga berpendapat dengan Pak Bambang ada khusus, ada suatu lembaga khusus yang menangani masalah guru honorer ini karena permasalahan guru honorer ini kadang-kadang saling tunjuk, saling tidak bersinergi, saling bertolak belakang, tidak adanya satu kesatuan yang utuh untuk benar-benar memperhatikan nasib guru honorer ini. Yang kedua, guru-guru di seluruh Indonesia, ya bukan aja hanya di NTB, masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan guru, ya membutuhkan guru. Dan ada pun yang di sana tuh gurunya guru honorer semua, ada cuma satu guru PNS. Itu banyak sekali terjadi di Nusa Tenggara Barat. Di sekolah-sekolah itu hanya satu guru PNS-nya, rata-rata guru honorer yang penggajiannya kadang-kadang mereka terima 4 bulan sekali, ya seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi. Hanya kadang-kadang diberikan buah-buahan, beras, ya dari masyarakat untuk ke penggajian mereka. Alangkah naifnya kita meminta supaya guru itu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sedangkan nasib mereka sendiri sangat-sangat tidak diperhatikan oleh negara. Bagaimana negara ini mau cerdas masyarakatnya kalau kita sendiri tidak memperhatikan yang memberi pendidikan itu kepada anak-anak kita. Jadi mohon sekali lagi kita benar-benar keras, Pak. Apalagi tadi kata Pak Ketua bahwa surat pada Presiden oleh Komnas HAM tidak diperhatikan, ini juga menjadi catatan penting bagi kita untuk segera menindaklanjuti. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ketua mungkin dapat kami usulkan. Saya rasa kita sepakat adanya satu lembaga yang mengurus tentang masalah honorer ini. Karena penanganan honorer ini tidak sepotong-sepotong. Bukanlah kita mengadakan formasi tahun ini 1 juta, tapi tidak diperhitungkan bagaimana pensiun dan sebagainya yang harus diisi juga oleh tenaga-tenaga yang menggantikannya dalam ini baik ASN. Nah tentunya karena selama ini honorer tidak mendapatkan suatu hak yang penuh, dalam hal ini adalah pembinaannya. Tidak pernah mendapatkan suatu pembinaan baik PPG dan sebagainya, apalagi masalah kesejahteraannya. Jadi kami sepakat, saya rasa kita ikut mendorong adanya satu pembentukan lembaga yang khusus membentuk masalah honorer ini. Karena ini adalah menyangkut hajat orang banyak, baik dari guru sendiri maupun kehidupan anak bangsa ini. Terus yang kedua tentunya kita juga perlu, kayaknya pansus ini juga harus lebih berani lagi. Artinya begini Pak, suatu rekomendasi yang diberikan Komnas HAM, kalau menurut kami sudah cukup proporsional tapi belum ada respon. Saya rasa apakah nanti kita melalui pimpinan DPD dan sebagainya dalam penyampaian rumusan itu, saya rasa dapat dukungan dari Ketua DPD menyampaikan langsung dari rekomendasi ini. Saya rasa ini adalah perlu terobosan ini karena kayaknya di Presiden ini kalau yang menyampaikan siapa, materi apa itu kayaknya agak beda juga. Nah mungkin ini yang mungkin saya perlu usulkan sehingga kita pansus ini dalam membahas masalah teknis tadinya, tapi masalah yang mempengaruhi kebijakan saya rasa mencari orang yang bisa menyampaikan pada beliau secara orang yang tepat. Mungkin itu dari kami Pak Ketua atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Tapi mohon maaf ini karena di jalan di off ya Pak ya. Mohon maaf di off. Saya sepakat sekali Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak dari Komnas HAM. Itulah yang terjadi di lapangan ya Pak sekarang ini begitu. Dan ini baru saja terjadi saya dapat laporan hari Minggu Pak, hari Minggu kemarin bahwa ada YTKHNK itu yang dirugikan sudah yang terutama yang dari Kemenag yang mereka sudah punya
nomor tes, akan tetapi antara kebijakan yang ada di Kanwil dengan Dinas Pendidikan dengan kebijakan yang ada di Kemenag itu berbeda. Antara lain kemarin permasalahannya yang terjadi hari Minggu kemarin saya dapat laporan bahwa dari Kemenag itu apabila guru honorer ada 2 dalam satu sekolahan, akan tetapi formasi hanya 1, menurut Kemenag boleh mengambil formasi di tempat lain yang tidak ada guru honorernya. Nah, yang tidak ada tes, sudah dapat nomor tes. Akan tetapi pada saat pelaksanaan pemberian tempat tes, dia tidak ada tempat tesnya. Jadi ada nomor tes tapi tidak diberitahu, tidak ada tempat untuk tesnya hari ini, hari Senin kemarin. Dengan alasan ternyata Kanwil Dinas Pendidikan itu karena dia tidak sesuai dengan tempat dia magang, begitu. Dia honorer di tempat dia honorer. Nah, jadi yang dirugikan adalah anaknya itu sendiri kan, guru honorernya itu sendiri. Saya konfirmasi kepada Kemenag Kabupaten Bandung, ini saya di Kabupaten Bandung, Mbak. Ternyata ini aturan Kanwil. Saya tanyakan, kenapa kok bisa diizinkan kemarin pada saat daftar dan dapat nomor tes? Ya itulah sepenuhnya menjadi kewenangan Kanwil. Nah inilah bola-bolaan antara Kanwil dan Kemenag. Saya sepakat bahwa tidak ada sinergitas kebijakan antara, dalam hal ini kalau yang kemarin kasus ini adalah antara Kemenag dengan Kanwil. Karena ternyata yang di Kemenag ini kan juga peran serta Kanwil. Nah ini Pak yang baru saja terjadi di hadapan kita, tangisan dan jeritan daripada teman-teman terutama yang dari Kemenag, berbeda aturan dengan yang dari Kanwil di detik-detik terakhir. Nah dan ini tidak 1, 2 tapi banyak sekali yang terjadi demikian. Nah ini juga bisa dimasukkan nanti mungkin temuan biar kita sinkron, diperkuat oleh Komnas HAM. Dan saya sepakat dengan Pak Bambang yang disampaikan tadi bahwa perlu penegasan DPD ini, bahwa ternyata Komnas HAM aja sudah menyampaikan rekomendasi yang begitu baik kepada Presiden dan begitu solutif, akan tetapi tidak didengar. Mudah-mudahan dengan pansus GPKHN plus 35 ini, DPD RI ini menjadi solusi Pak ke depannya, dan kita harus sampai berjuang untuk sampai titik darah penghabisan bagaimana solutif-solutif yang bisa dijalankan sebenarnya, akan tetapi sampai detik ini tidak mendapat respon dari pemerintah.